Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan kita yang ketujuh, pertemuan sebelum UTS. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi salah satu tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan untuk mengawali pertemuan kita baca dulu bacaan basmalah, karena segala sesuatu yang dimulai dengan mengucapkan lafaz Allah itu akan membawa kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ukuran dispersi. Dan ini kemarin kita udah membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak. Sekarang kita bahas tentang ukuran dispersi. Nah, apa sih dispersi itu? Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sih penyimpangan. Dispersi itu menyimpang nilai-nilai data dari nilai pusatnya atau dari nilai yang menyatakan seberapa banyak data yang berbeda dari nilai pusatnya. Jadi gini, data itu kan kita ngambil secara random ya, acak. Kemungkinan data itu menyimpang atau ada kesalahan dalam pengambilan data itu mungkin banget terjadi, mungkin sekali terjadi. Nah, ketika kita ingin lihat seberapa jauh sih data kita menyimpang dari yang seharusnya, itu kita bisa mengukur dengan menggunakan ukuran dispersi ini. Jadi nanti kita lihat dari beberapa indikator-indikator yang ada pada ukuran dispersi, sehingga kita bisa mengetahui data kita sejauh mana penyimpangannya. Nah, catatannya nih, note-nya gini ya, semakin sama nilai antar data, maka semakin kecil nilai dispersinya. Tetapi kalau semakin berbeda dan semakin tinggi nilai dispersinya secara umum, maka semakin menyebar distribusinya, maka semakin besar nilai tingkat atau kesalahannya gitu. Kemungkinan penyimpangannya itu semakin tinggi pula gitu. Nah, yang termasuk dalam ukuran dispersi adalah yang pertama range, yang kedua deviasi, kemudian rata-rata deviasi ya ini, kemudian deviasi standar, varians, range interkuartil, dan deviasi kuartil. Serta nanti kita akan belajar tentang ukuran kecondongan dan keruncingan atau squeeze dan kurtosis. Hari ini kita akan membahas tentang range, deviasi, rata-rata, varians, deviasi standar, range interkuartil, sama deviasi varian, sama deviasi kuartil. Tapi hari ini kita nggak akan membahas semuanya sepertinya. Kita lihat nanti kecukupan waktunya. Nah, kita mulai dari range. Range itu apa? Jangkauan. Jangkauan adalah ukuran jarak atau selisih nilai terbesar dengan data yang terkecil. Nah, ada seperti biasa kalau data tunggal tinggal X yang ke N dikurangi dengan, jadi X yang paling besar dikurangi dengan yang pertama. Kayak gitu, X paling kecilnya. Kalau untuk data berkelompok adalah, kita bisa menentukan range itu dengan dua cara. Yang pertama, selisih titik tengah kelas tertinggi dengan selisih titik tengah kelas terendah. Jadi kita cuma melihat titik tengah kelas tertingginya berapa, kemudian dikurangi dengan titik tengah kelas terendah. Atau yang kedua adalah selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas bawah kelas terendah. Contohnya misalkan ini, data ini, kita cari dulu titik tengahnya 144 bagi 2, titik tengah adalah 142, 140 ditambah 144 kan 284 dibagi 2 hasilnya 142. Sama kelas tertinggi juga yang dari sini ya, 170 ditambah 174 dibagi 2 hasilnya adalah 172. Nah, tinggal kalau yang metode 172 dikurangi dengan, saya pakai pen dulu bentar biar agak lebih jelas. Nah, 172 dikurangi dengan 142, hasilnya 30 range-nya. Kemudian yang kedua adalah tepi batas kelas, tepi bawah kelasnya, tepi bawah kelas terendah adalah 139,5, yang tertinggi 174,5. Sehingga ini 174,5 dikurangi 1, 39,5 hasilnya 35.
Jadi kalau dengan menggunakan metode pertama, range-nya 30, kalau dengan metode kedua, range-nya 35. Itu range atau jangkauan. Kemudian yang kedua adalah jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Yang antar kuartil itu kita rumusnya adalah ini, JK sama dengan Q3 minus Q1. Menghitung kuartilnya sama Q3 dan Q1-nya sama seperti kita menghitung kuartil sebelumnya. Sementara kalau semi interkuartil itu notasinya kita Q-D itu sama dengan setengahnya. Setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Ini rumusnya. Jadi gampang ya, kalau jangkauan antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1, kalau semi interkuartilnya adalah setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, ini seperti biasa kita hitung dulu Q1 dan Q3-nya, ngitung Q1, Q3-nya tadi kemarin udah dipelajarin, tapi saya tuliskan kembali rumusnya, B batas kelas kuartil ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi dibagi frekuensi dikali C. Hasilnya adalah ini Q1-nya 152,75, Q3-nya 162, jangkauan kuartilnya adalah ini 162,18 dikurangi dengan 152,75 sama dengan 9,43. Q-D-nya setengahnya sehingga hasilnya adalah 4,71. Boleh nggak ngitungnya dari setengah dari 9,43? Boleh aja. Atau setengah dari jangkauan kuartilnya. Oke. Nah, JK digunakan untuk apa? Untuk menemukan adanya data pencilan, yaitu data yang dianggap salah catat atau salah ukur atau berasal dari kasus yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Untuk data tunggal rumusnya seperti ini, mean of deviasi sama dengan sigma X minus mu dibagi N. Sementara untuk data berkelompok adalah sigma dari frekuensi dikalikan dengan X minus X bar. Ini X-nya itu adalah dari nilai titik tengahnya. X bar itu rata-ratanya dibagi dengan N. Ini ditanda mutlakan ya, berarti nggak ada yang nilai negatif, semua bernilai positif. Contohnya ini, di sini ada perusahaan indeks, gimana X minus X bar, X barnya rata-ratanya adalah 6,36, kemudian menghitungnya kayak yang pertemuan sebelumnya ya. Ini total indeksnya, kemudian hasilnya adalah X minus X. Ini berarti apa? Ini adalah yang misalkan sentuh 7,5 nih dikurangi dengan 6,36. Hasilnya adalah ini. 1,14. Kemudian ini juga sama dikurangi dengan ininya 6,36, hasilnya adalah 1,84. Begitu seterusnya, yang 7,8 juga sama dikurangi dengan 6,36, hasilnya adalah ini 1,44. Yang 4,8 sama persis, hasilnya adalah ini, minus 1,5. Ini yang 3,5 dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Nah, karena ini dimutlakan tadi, sehingga nggak ada yang negatif, jadi hasilnya yang negatif ini berubah menjadi positif. Sehingga kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 8,84. Nilai MD-nya kita masukkan, sigma X plus tadi X bar, hasilnya adalah 8,84 dibagi N, 5, hasilnya adalah 1,768. Maka ini hasil dari MD-nya atau mean of deviation atau deviasi rata-rata. Selanjutnya ini adalah masih mean of deviasi untuk contoh yang berbeda. Sama ya, kayak tadi. X-nya, min-nya adalah segini, sehingga titik tengahnya ini dikurangi ini. Hasilnya minus karena langsung dimutlakan, jadi nggak ada tanda minusnya. Pokoknya begitu aja, ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, ini hasilnya yang ini hasilnya ke sini. Gitu terus. Nanti dijumlahkan hasilnya segini, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya ini udah dapat ini dikalikan dengan ini.
dengan frekuensinya hasilnya adalah 1,368 dan total semuanya ini. Nah, nanti ini dibagi ke sini, dipindahkan ke sini hasilnya adalah 4,2 dibagi 50 datanya hasilnya 8,84. Maka mean of deviasinya adalah 8,84. Standar deviasi rumusnya untuk datanya adalah akar dari sigma x minus x kuadrat x bar dikuadratkan, sama kayak deviasi standar. Kan kalau deviasi standar itu bukan deviasi standar, ini justru nyari deviasi standar, sama kata kayak mean deviation, cuman yang mean deviasi itu nggak dikuadratkan dan tandanya tanda mutlak, kalau di sini dikuadratkan gitu. Ya, itu untuk data yang dikelompokkan, yang tadi untuk data tunggal ya, jadi bedanya apa, ada frekuensinya. Oke, untuk varians itu sebenarnya akar dari standar deviasi. Ya, jadi kalau akar dari standar deviasi itu adalah varians. Bukan, sorry, bentar. Oh, Sarah, varian itu adalah standar deviasi dikuadratkan, jadi nggak ada akarnya, maaf ya. Ini contohnya seperti itu, standar deviasi dan varians. Itu mungkin, nah sisanya latihan. Untuk lebih detail latihan soal, contoh soalnya nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di Zoom selanjutnya, untuk apa yang biasa kayak ada papan tulisan, tapi saya nggak satuin sama yang ini mungkin, soalnya nanti aja mungkin insya Allah terpisah ya, jadi ada 2 recording hari ini untuk pertemuan ke-7 ini. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kok nggak ada recordingnya?